meskipun secara virtual. Apa kabar teman-teman sekalian? Luar biasa. Baiklah, kita akan memasuki ibadah kita pada malam hari ini. Pengantar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang kedua. Marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita dalam saat teduh. Baik, diundang untuk berdiri, kita akan mentahbiskan ibadah kita dalam khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Baik teman-teman sekalian, untuk merespon khotbah dan salam, kita mengangkat satu pujian kita dari judul Tiang Awan dan Tiang Api.
Teman-teman sekalian, mari kita berdoa untuk pengakuan dosa dan doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang tak ada tandingannya dalam kehidupan kami. Puji syukur atas hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan ibadah meskipun secara virtual. Kami juga memohon ampun kepadamu atas apa yang sudah kami perbuat, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, baik itu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami juga melepaskan pengampunan bagi siapa saja yang menyakiti hati kami. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, tolong Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita mengangkat pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 54, bait 1 dan 4, Tak Kita Menyerahkan. Baik, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 21 hingga yang ke-24. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, kami remaja pemuda-Mu Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang telah bersama mempersiapkan nas untuk kami baca dan renungkan. Kami percaya kuasa Tuhan yang melingkupi dan memberikan kami hikmat, sehingga melalui firman ini kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, terlebih kami dapat merasakan jalan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ini kami Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik teman-teman, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 hingga yang ke-24. Di bawah perikop ucapan syukur dan bahagia, saya mengajak kita bersama untuk membaca firman Tuhan. Kita mulai membaca firman Tuhan. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap pada saat ini teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan beribadah yang selalu bersukacita, dan dalam keadaan di mana teman-teman selalu merasakan bergembira meskipun kita tidak dapat beribadah seperti biasanya, dan hingga saat ini kita melakukan ibadah kita di rumah masing-masing secara virtual. Dan pada saat ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah merasa berusaha untuk mencapai sesuatu hal agar mendapat keberhasilan? Misalnya saja teman-teman berjuang untuk mendapat nilai yang baik, apa yang teman-teman lakukan? Atau apakah teman-teman pernah berjuang untuk melakukan apa yang baik di mata orang tua, dan hal itu teman-teman dapatkan? Lalu ketika teman-teman mendapatkannya, apa yang teman-teman rasakan? Pada saat ini saya yakin teman-teman telah menjawabnya dan telah memahami apa makna ketika teman-teman berhasil melakukan apa yang terbaik, pasti teman-teman merasa bahagia. Misalnya saja seperti tadi, teman-teman berjuang dalam pembelajaran dan berhasil, itu sangat membanggakan. Lalu teman-teman melakukan usaha agar orang tua dapat bangga, dan itu sukses, pasti teman-teman bahagia. Tetapi ketika teman-teman berpikir dan mendapat hal itu, apakah teman-teman merasakan hal yang baik, atau apakah ketika teman-teman merasakan hal itu, teman-teman mengingat Yesus Kristus? Pada saat ini, nas yang diperhadapkan bagi kita, bila sebelumnya Yesus menyatakan bahwa kepada para murid, bahwa seharusnya mereka bersukacita. Pada perikop sebelumnya, di situ dinyatakan mereka harus bersukacita karena nama mereka tertulis di sorga. Dan kemudian pada bagian yang kita baca tadi, di situ dinyatakan bahwa Yesus sangat bersukacita karena apa yang baik ditunjukkan kepada orang-orang kecil. Apa maksudnya orang-orang kecil? Orang-orang kecil adalah orang-orang yang selalu bertekun di dalam doa, atau orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Hal itu ditunjukkan ketika kita merasa bahwa usaha yang kita kerjakan, keberhasilan yang kita raih hingga saat ini, dan apapun yang kita miliki hingga saat ini, itu berasal dari Tuhan. Namun, apakah sukacita yang Yesus nyatakan itu dapat kita lakukan? Biasanya ketika kita berhasil, atau ketika kita memperoleh sesuatu hal, misalnya kenaikan kelas, kelulusan, atau bagi yang sudah menyusun skripsi atau yang sudah duduk di bangku perkuliahan ketika sudah lulus, itu apakah keberhasilan itu dinyatakan untuk Yesus Kristus? Biasanya keberhasilan itu kita nyatakan untuk kebahagiaan kita sendiri. Dan kadang-kala kebahagiaan itu kita nyatakan dengan bersenang-senang dan berkumpul bersama teman-teman. Atau sukacita itu kita ungkapkan ketika kita bisa mentraktir teman-teman kita. Namun pada saat ini, Yesus mengajarkan bagi kita bersama bahwa ketika sesuatu hal kita lakukan berhasil, kita kiranya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Yesus Kristus, atau menyatakan rasa ungkapan senang kita kepada Tuhan. Bukan salah ketika kita berbahagia bersama teman-teman, nongkrong bersama teman, merayakannya bersama teman, bukan hal yang salah. Melainkan hal yang pertama yang seharusnya kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu, kemudian barulah kita bisa merayakan hal itu dengan sukacita bersama teman-teman kita.
Dan pada saat ini, Yesus pun ingin mengingatkan bagi kita bersama bahwa kita berharga di mata Allah. Bayangkan saja, kadangkala kita merasa kecewa ketika kita tidak dihargai oleh orang-orang sekitar. Kita merasa kecewa ketika keluarga kita tidak memuji kita karena apa yang kita lakukan. Namun, ketika Yesus mengungkapkan rasa syukurnya ketika para murid itu berhasil melakukan apa yang ditugaskan, yang telah dijelaskan dalam pasal 10 bagian yang pertama hingga yang ke-12, kemudian dilanjutkan pada perikop-perikop berikutnya hingga bacaan kita pada hari ini, itu adalah hal yang luar biasa. Yesus sendiri yang mengungkapkan syukur, begitu pula kita. Ketika kita berhasil, ketika kita mampu melakukan yang terbaik, Yesus sendiri yang mengungkapkan syukur kepada kita. Alangkah lebih baiknya ketika kita pun bersyukur kepada Tuhan. Sekarang, apa yang ingin diingatkan bagi kita bersama adalah semua yang Tuhan lancarkan atau jalan yang Tuhan lancarkan hingga saat ini bagi kita, itu adalah anugerah dan kasih karunia Allah. Lalu, seringkali ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita mengeluh. Seringkali ketika kita merasa bingung akan keadaan, kita hanya mampu melakukan apa yang kita lakukan, dan kadangkala kita marah. Kadangkala pula ketika kita tidak mampu untuk melakukan yang terbaik, kita bingung untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Namun pada saat ini, Tuhan ingin mengingatkan bagi kita bersama bahwa apa yang seharusnya kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan, melakukan yang terbaik, terus berdoa. Bukan hal yang salah ketika kita berbahagia itu nongkrong bersama teman, bukan hal yang salah. Lalu bukan hal yang salah ketika kita dalam pergumulan itu mengungkapkannya dengan rasa kesal, dengan mengeluh, bukan hal yang salah. Namun ketika kita hanya berfokus pada diri kita sendiri, pada masalah kita, pada apa yang ingin kita raih namun melupakan Tuhan, pikirkan sendiri teman-teman, apakah itu hal yang salah atau hal yang benar. Namun ketika teman-teman berpikir bahwa itu adalah hal yang benar, saya ingin bertanya lagi akan keyakinan teman-teman untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus dan selalu menyerahkan diri dalam pengharapan dan iman. Tema untuk kita bersama pada kesempatan kali ini, saya mengambil satu kalimat, yaitu kita semua berharga di mata Allah. Yang jadi pertanyaan untuk kita lakukan dan untuk kita renungkan pada saat ini, akankah kita tetap sombong? Akankah kita tetap menyia-nyiakan waktu? Dan akankah kita tetap merasa bahwa apa yang kita miliki saat ini, kesuksesan yang kita terima hingga saat ini, itu adalah hasil kerja keras kita sendiri? Silahkan teman-teman renungkan, dan saya berharap teman-teman selalu mengingat Tuhan dalam segala perkara apapun yang teman-teman hadapi dan lalui hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita bersama berdoa. Melalui firman-Mu yang diungkapkan bagi kami pada hari ini, kami mengingat kembali bahwa apapun yang kami lalui, apapun yang ingin kami lakukan, kiranya itu selalu dilandaskan atas rasa syukur dalam nama Tuhan. Terlebih kami selalu mengingat Tuhan dalam segala perkara hidup kami. Kiranya dalam kehidupan kami ya Tuhan, sebagai remaja pemuda yang terus percaya, terus beriman di dalam Tuhan, kiranya kami dapat melakukan yang terbaik. Pada saat ini ya Tuhan, terkhusus kami berdoa bagi kami sebagai remaja pemuda jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang yang ada di tempat ini. Kiranya kami dapat melakukan yang terbaik. Kami dapat bergaul dengan teman-teman kami, bahkan kami dapat memahami lingkungan dengan baik. Dan kami percaya ketika kami mampu melewati masa muda kami dengan baik, Tuhan mempersiapkan masa depan yang penuh damai sejahtera yang akan kami hadapi di masa mendatang. Tuhan yang melingkupi dan memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati kesehatan kami, memberkati pendidikan kami. Bahkan apapun yang kami harapkan, apapun yang kami rancangkan, dan apapun yang ingin kami lakukan, yang terbaik kiranya dapat membuat kami selalu percaya di dalam nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, khusus kami berdoa bagi pandemi yang dihadapi di dunia hingga saat ini masih belum berakhir. COVID-19 masih belum berakhir, namun kami percaya
Tuhan yang memberikan kami terus kesehatan, memberikan kami kemampuan, dan kami dapat mentaati apa yang pemerintah kami telah berikan aturan agar kami dapat menjaga kehidupan kami, bahkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga kami dapat melewati kehidupan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan. Kami pun berharap ya Tuhan, agar bangsa kami dapat menjadi bangsa yang dapat melewati COVID-19 ini dengan baik, dengan berbagai hal yang pemimpin bangsa kami rancangkan, dan apapun itu kami percaya kuasa Tuhan yang melingkupi, tenaga medis yang selalu melakukan yang terbaik dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Di situ kami percaya Tuhan yang turut campur tangan, agar mereka pun dapat selalu sehat, dapat selalu menjalani tugas mereka dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan. Kami pun berpengharapan ya Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari, ketika kami selalu mengingat Tuhan, ketika kami selalu membaca firman Tuhan, dan ketika kami mengalaskan segala pengharapan kami di dalam doa, di situ kami menyadari bahwa kami berharga di mata Allah, terlebih kami dapat selalu menjalani hari-hari hidup kami dengan ketekunan, dengan kesukacitaan, dengan rasa syukur yang selalu mengandalkan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini ibadah kami. Meskipun pada saat ini kami hanya beribadah secara virtual, namun kami percaya kuasa Tuhan yang membuat kami dapat selalu bersyukur. Baik kami yang melakukan ibadah secara berkelompok maupun pribadi di rumah kami masing-masing, kami percaya sukacita dan rasa syukur dalam ibadah ini tidak berlalu dalam kehidupan kami, melainkan melalui ibadah ini kami dapat merasakan hikmat yang berasalnya daripada Tuhan. Ini kami Tuhan, ini doa kami, ini pengharapan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman sekalian, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dengarkan nas pengantar persembahan dari Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mengumpulkan persembahan, tolong Kau berkati persembahan kami agar berbau harum di hadapan-Mu dan bisa berguna bagi pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, selagi persembahan diedarkan, kita menyanyikan Aku Percaya. Seperti engkau
mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan, teman-teman dimohon untuk berdiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.